Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my channel Rizky Pandawalahani. Oke teman-teman, jadi kesempatan video kali ini kita akan belajar bersama yaitu bab salat. Bismillahirrahmanirrahim. Babus salati hiya syar'an akhwalun wa af'alun makhsusatun. Salat pada syariat Islam adalah perkataan dan perbuatan yang dikhususkan. Perkataan yang dikhususkan, aqwalun maksusatun. Perkataan yang dikhususkan ini teman-teman, yaitu contohnya di dalam salat, yaitu salah satunya bacaan Al-Fatihah, kemudian doa iftitah dan lain sebagainya. Itulah merupakan salah satu contoh daripada perkataan yang dikhususkan di dalam sholat. Nah, itulah teman-teman. Nah, harus kita mengetahui dulu sebelum kita pelajari sholat ini. Nah, apa hukum-hukumnya? Kita harus mengetahui apa sholat menurut syariat. Kemudian kita lanjutkan teman. Nah, aqwalun wa af'alun. Nah, perbuatan yang dikhususkan apa yang ada di dalam sholat, yaitu yang seperti sudah kita ketahui, yaitu seperti ruku, sujud, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh daripada perbuatan yang ada di dalam sholat. Kemudian kita lanjutkan muhtatamatun bitakbiri, muhtatamatun bitaslimi. Jadi sholat ini diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi diawali dengan takbir, contohnya yaitu pada permulaan waktu kita mengangkat tangan, Allahu Akbar. Itu merupakan awalan dari sholat ataupun pembukaan dari sholat. Kemudian sholat itu diakhiri dengan salam, yaitu pada duduk tahiyatul akhir, yaitu setelah bacaan fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah. Itu adalah sholat yang diakhiri dengan salam. Oke teman-teman, jadi sholat menurut syariat Islam adalah perkataan dan perbuatan yang dikhususkan, yang dibukakan atau yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sholat menurut syariat. Jadi kita lanjut setelah syariat, bahasa ataupun lughat. Kita lanjutkan wasumiyat bidzalika liistimaliha. Dinamakan sedemikian tadi, yaitu perkataan dan perbuatan. Itu sudah melengkapi sholat pada lughat. Jadi perkataan dan perbuatan dia sudah melengkapi sholat pada lughat. Apa itu sholat pada lughat? Yaitu wahiyya doa. Sholat pada lughat itu doa. Mengapa sholat ini menurut bahasa adalah doa? Karena teman-teman, sebagian besarnya ataupun 90% di dalam sholat, baik itu perkataan ataupun perbuatan, itu semuanya mengandung doa. Salah satunya yang pertama yaitu pada doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Itu merupakan doa. Kemudian pada surah Al-Fatihah juga pada ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu merupakan salah satu doa di dalam sholat. Karena itulah sholat menurut bahasa itu adalah doa. Wahiyya doa, kan? Ya, kita lanjut ya kan? Ya, mudah-mudahan teman sampai di sini bisa mengerti, dan apabila ada kesalahan nanti tolong di komen atau ditegur ya teman-teman, karena saya juga masih belajar, kita masih belajar. Jadi dengan bisa mengkritik, kami bisa lebih positif dan lebih cermat lagi dalam mengamati suatu kitab ini. Kemudian kita lanjutkan teman. Setelah kita mengetahui sholat pada syariat Islam dan sholat menurut lughat ataupun bahasa, kita lanjut. Apa hukum dari sholat? Yaitu wal mafrudatu ainiyati khamsun
fi kulli yaumi wa lailati ma'lumatin. Jadi salat hukumnya fardhu'in wal mafrudatu ainiyati. Salat adalah fardhu'in, yaitu suatu kewajiban ataupun suatu tanggung jawab seseorang yang sudah baligh. Nanti kita akan menjelaskan lebih detailnya di depan. Itulah salat, hukum dari salat, yaitu fardhu'in. Fardhu'in yaitu apabila kita melaksanakannya mendapatkan pahala sendiri, dan apabila kita tidak melaksanakannya, dosa itu pun akan menjadi kita sendiri, dosa kita sendiri. Itulah fardhu'in, yaitu suatu kewajiban individual biasanya dikatakan, yang lazim kita dengar. Karena ada dua, fardu kifayah dan fardhu'in. Fardu kifayah itu salah satu contohnya pada seperti menyalatkan mayat. Ini kalau sholat 5 waktu ini, yang sudah kita ketahui bersama, yaitu hukumnya fardhu'in. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui akan hukum sholat ini, kita juga harus mengetahui bagaimana hukum yang meninggalkan sholat. Tetapi di dalam hadis juga teman-teman, sholat apabila kita tinggalkan fayukfiru jahiduha. Ini langsung dikatakan, yaitu setelah kita mengetahui akan hukum sholat ini, maka apabila kita tinggalkan teman-teman, apabila kita tinggalkan fayukfiru jahiduha, apabila kita tinggalkan maka kafirlah kita yang tidak melaksanakan sholat. Kemudian di dalam hadis, di dalam firman Allah juga mengatakan bahwa seseorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia itulah kafir yang nyata. Jadi teman-teman, janganlah kita meninggalkan sholat karena hal-hal sepele seperti malas kita, kemudian sakit sedikit sudah tidak melaksanakan sholat. Karena sholat adalah sesuatu yang akan menolong kita di akhir kiamat nanti, di hari kiamat nanti. Jadi janganlah kita menyempelekan akan sholat ini teman-teman. Dan yang harus kita ingat yaitu niat dan keikhlasan. Itulah teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi sholat ini hukumnya adalah fardhu'in, dan siapa yang meninggalkan sholat maka kafirlah dia, yang meninggalkan sholat. Kita lanjutkan. Jadi teman-teman, di sini mengatakan yaitu walam tajtami hadhi khamsan li ghairi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat 5 waktu ini adalah tidak selain Nabi Muhammad, yang cuma ada pada Nabi kita akan salat 5 waktu ini. Jadi di umat-umat lain seperti umat Nabi Adam, umat Nabi Sulaiman, umat Nabi Daud, umat nabi-nabi lain, itu cuma terdapat 1 waktu dalam melaksanakan sholat. Tetapi pada umat Nabi Muhammad itu terdapat 5 waktu dalam sehari semalam yang kita laksanakan, yang sudah kita ketahui di dalam agama kita. Kemudian teman-teman, kita lanjutkan. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW menghimpun akan sholat 5 waktu ini, kemudian kapan pertama kali sholat ini difardukan? Jadi wa furidat lailati li isra'i ba'da nubuwati bi 10 sinina wa thalathati ashhurin lailati sab'i wa 20 min rajabah
walam tajtami, walam tajib. Kemudian dan difardukan pada malam Isra, sesudah kenabian Nabi dengan 10 segala tahun dan dengan 3 segala bulan, pada malam 27 daripada bulan Rajab. Jadi teman, sholat fardu ini diwajibkan pertama kali ataupun difardukan pertama kali itu pada malam setelah kenabiannya Rasul, yaitu pada tahun ke-10, 3 bulan, tepatnya pada malam Sab'i wa Isyrina, yaitu 27 daripada bulan Rajab. Tepatnya pada 27 bulan Rajab itu pertama sekali sholat difardukan, teman-teman. Kita harus mengetahui bersama teman-teman. Kemudian walam tajibu sabhan yaumi tilka li adamil ilmi. Jadi teman-teman, di sini tidak diwajibkan pada malam subuh itu. Jadi di waktu subuh itu Nabi tidak melakukan sholat subuh. Mengapa Nabi tidak melaksanakan sholat subuh? Li'adami bikaifiyatiha, karena Nabi Muhammad SAW belum mengetahui bagaimana tata cara melaksanakan sholat. Pada pagi subuh itu belum dilaksanakan, tetapi dilaksanakannya oleh Nabi pada sholat zuhur, karena di situ Nabi sudah mengetahui bagaimana tata caranya.